Nabi Musa alaihissalam adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Pada saat itu, negeri Mesir diperintah oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal sangat kejam dan zalim. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyat hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel. Raja Firaun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada taranya, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Siapa saja yang tak mau bertuhan kepadanya akan dibunuh. Wahai penduduk Mesir, akulah Raja dan Tuhanmu, para prajuritku. Siapa yang berani menentangku dan tidak ada yang mau menyembahku, bunuh mereka semua. Jangan sampai ada yang tersisa. Baik, Baginda, kami akan mengikuti perintahmu. Para prajurit berkeliling ke seluruh kota. Mereka membunuh orang-orang yang tidak mau menyerahkan harta dan menyembah Fir'aun. Para prajurit tiba di sebuah gubuk. Mereka mengetuk pintu dengan keras dan kasar. Pak Tua, cepat buka pintunya. Ampun Tuan, apa yang Tuan inginkan? Tua, jangan pura-pura tidak tahu. Bukankah Raja Fir'aun memerintahkan untuk menyembahnya dan memberikan hartamu kepadanya? Ya Tuan, kami tahu. Tapi mengapa kalian tidak memberikan persembahan untuk raja? Kami gagal panen sehingga kami tidak bisa menyerahkan persembahan. Hanya alasan, pengawal serang mereka. Ampun Tuan, jangan bunuh kami. Terlalu banyak bicara, banyak bicara. Para prajurit membawa kedua orang tua itu dan membunuhnya. Itulah kekejaman para prajurit Fir'aun yang menyiksa rakyat kecil dengan kejam. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi. Ia melihat negerinya habis terbakar, rakyatnya banyak yang mati, dan yang tertinggal hanyalah orang-orang Bani Israel. Fir'aun pun penasaran. Ia ingin tahu apa arti mimpinya itu. Ia pun mencari seorang peramal. Pengawal, carikan aku ramal tersohor di negeri ini. Baiklah Baginda, saya akan melaksanakannya. Tak lama kemudian, datanglah para pengawal membawa seorang ahli nujum. Ampun Baginda, ini yang peramal yang Baginda cari. Wahai ahli nujum, apakah kau ahli nujum yang hebat di negeri ini? Baginda Raja, kekuatanku meramal sudah terbukti di seluruh negeri ini. Wahai ahli nujum, kemarin aku bermimpi melihat negeriku habis terbakar. Semua rakyatku mati, dan yang tertinggal hanyalah rakyat Bani Israel. Menurut penerawangan hamba, akan lahir seorang bayi laki-laki dari bangsa Israel yang akan meruntuhkan kekuatan Baginda Raja. Apa? Wahai ahli nujum, jaga ucapanmu. Jika kau salah, kepalamu akan jadi hukumannya. Ampun Baginda, hamba tidak berani. Hamba berkata jujur. Wahai prajuritku, aku perintahkan kalian semua membunuh semua bayi yang lahir pada kalangan bangsa Bani Israel. Baik Baginda. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh, dan agar diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada seorang pun dari bayi laki-laki tanpa terkecuali terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Saat Musa sudah beranjak dewasa, ia mulai mengetahui dan sadar bahwa ia hanya seorang anak pungut di istana, dan tidak setitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam tubuhnya.
Ia menyadari bahwa perilaku Raja Fir'aun sangat kejam kepada rakyat kecil. Bani Israel ditindas dan diperlakukan sewenang-wenangnya oleh kaum Fir'aun. Oleh karena itu, ia berjanji kepada dirinya akan menjadi pembela kepada kaumnya yang tertindas dan menjadi pelindung bagi golongan yang lemah yang menjadi sasaran kezaliman dan keganasan para penguasa. Demikianlah maka terdorong oleh rasa setia kawannya kepada orang-orang yang madlum dan teraniaya. Pada suatu hari, ada suatu peristiwa yang menyebabkan ia terpaksa meninggalkan istana dan keluar dari Mesir. Saat itu, ia sedang berjalan-jalan di lorong kota. Tak sengaja ia melihat dua orang yang sedang berkelahi. Dua orang itu berasal dari bangsa yang berbeda. Satu orang berasal dari bangsa Israel atau bangsa Nabi Musa yang bernama Samiri, dan seorang lagi dari bangsa Qutbi atau bangsa Raja Fir'aun bernama Fatun. Tolong! Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ampun. Badanku yang sangat besar dan kuat. Rasakan ini. Samiri berteriak minta tolong. Melihat Samiri minta tolong, Musa pun menolong dan memukul Fatun. Fatun langsung terkapar dan mati. Ini membuat Musa sangat terkejut. Tak menyangka bakal berakhir seperti itu. Ia begitu menyesali perbuatannya dan segera berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Jangan khawatir Musa, aku tidak akan beritahu Raja Fir'aun. Setelah mengetahui Fatun meninggal, Samiri langsung melarikan diri. Tak lama kemudian, penduduk desa berdatangan melihat apa yang terjadi. Teman-teman, lihat ke sana. Ada apa? Sepertinya ada orang yang mati. Ah, masa? Ayo kita lihat. Mereka segera mendekati tubuh Fatun yang terkapar tidak berdaya. Ini sudah meninggal. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia kan Fatun. Iya, dia memang Fatun. Fatun kan berasal dari bangsa Qutbi. Siapa yang berani membunuh orang dari bangsa Qutbi? Fir'aun pasti murka mendengar berita meninggalnya bangsa Qutbi ini. Ya, kamu benar. Raja Fir'aun akan memberi hukuman berat bagi orang itu. Kalau begitu, ayo kita bawa langsung ke rumahnya. Setelah peristiwa itu, Musa hidup penuh penyesalan. Ia terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, Samiri berjalan-jalan di tengah kota. Ia bertemu dengan orang Qutbi. Samiri pun berkelahi lagi dengan orang Qutbi. Hei bangsawan Israel, kalian sangat berani datang ke negeri Mesir ini. Bangsa Israel tidak pantas tinggal di sini. Apa maksud dari perkataanmu? Bangsa Israel hanya bangsa yang lemah. Justru kalian bangsa yang kejam. Terjadilah perkelahian antara Samiri dan orang Qutbi tersebut. Lagi-lagi Samiri minta tolong kepada Musa. Musa tidak akan menolongmu, Samiri. Kali ini Musa menolaknya. Orang sesat yang nyata. Kamu tidak ingin menolongku Musa, dasar pembunuh. Apa? Musa adalah pembunuh? Ya memang Musa si anak Fir'aun itu sudah membunuh Fatun. Ternyata Musa adalah pembunuh Fatun. Hei Musa, aku akan melaporkan perbuatanmu kepada Raja Fir'aun. Orang Qutbi itu pun segera pergi untuk menghadap Raja Fir'aun. Sedangkan Samiri berkeliling kota sambil berteriak-teriak mengatakan bahwa Musa adalah pembunuh Fatun. Hai penduduk Mesir, Fatun telah dibunuh oleh Musa. Musa membunuh Fatun. Berita tentang terbunuhnya Fatun oleh Musa terdengar oleh Raja Fir'aun. Wahai penasehat, apakah benar Musa telah membunuh Fatun? Ampun Baginda, berita itu memang benar. Fatun bagian dari bangsa kita. Bahaya. Musa bukan lagi anak angkatku. Penasehat, perintahkan semua prajurit untuk menangkap Musa. Baik Baginda. Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya mencari dan membunuh Nabi Musa. Mendengar hal itu, Nabi Musa memutuskan pergi meninggalkan Mesir. Beliau melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Di negeri Madian, Nabi Musa bertemu dengan Syafura, putri Nabi Syuaib. Mereka kemudian menikah. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, pada suatu hari Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Allah memerintahkan Nabi Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya Nabi Musa telah sampai di negeri Mesir.
Berita tentang kedatangannya telah terdengar oleh Fir'aun. Bukan main marahnya ia atas kedatangan Nabi Musa. Ia menganggap Nabi Musa adalah musuh bebuyutannya yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Wahai Musa, berani sekali kau datang ke Mesir. Aku adalah pesuruh Allah. Aku diutus Allah kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasannya. Kau memang tidak tahu diri, Musa. Dulu kau kuasuh dan dibesarkan di istana ini. Tapi kau malah sebaliknya. Kau emang bukanlah manusia yang tidak tahu diri. Engkau telah memelihara aku sejak masa bayiku. Itu bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan. Karena jatuhnya aku ke dalam tanganmu adalah akibat kekejaman dan kezaliman. Karena engkau memerintah orang agar membunuh setiap laki-laki yang lahir. Ibu terpaksa membiarkan aku terapung di permukaan sungai Nil dalam keadaan peti yang kemudian dipungut oleh istrimu. Dan selamatlah aku dari pembunuhan yang engkau perintahkan. Sedangkan mengenai pembunuhan yang telah aku lakukan, itu adalah akibat godaan setan yang menyesatkan. Namun peristiwa itu akhirnya merupakan suatu rahmat dan hikmah terselubung bagiku. Sebab perantauanku setelah aku melarikan dari negaramu, Allah mengaruniaku dengan hikmah dan ilmu serta mengutus aku sebagai rasul. Maka dalam rangka tugasku sebagai rasul, datanglah aku kepadamu atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman dan penindasan terhadap Bani Israel. Bunda, Musa tidak hanya menentangmu, tapi juga tidak menganggapmu sebagai Tuhan. Siapakah yang kau sebut Tuhan itu, wahai Musa? Adakah dia di atas bumi ini selain aku yang patut kau sembah dan puja-puja? Ialah Allah, Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Baginda, jangan hiraukan kata-kata Musa. Tidak mungkin aku terpengaruh dengan kata-kata orang gila ini. Baginda, apakah para prajuritku harus mengusir Musa dari istana ini? Tidak, aku ingin melihat kebenaran dengan ucapan Musa. Baiklah Baginda. Wahai Musa, apa buktinya jika engkau benar-benar utusanku? Nabi Musa dengan tenangnya segera melemparkan tongkatnya. Seketika itu pula tongkat Nabi Musa menjelma menjadi seekor ular besar. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan kedua tangan dari saku bajunya. Kedua telapak tangan Nabi Musa tampak memancarkan cahaya yang menyilaukan mata Fir'aun dan orang-orang yang hadir. Cahaya apa itu? Baginda, jangan takut. Itu semua hanya tipu sihir Musa. Ya, betul Baginda. Itu hanyalah sihir. Kita juga mempunyai ahli sihir yang dapat mengubah tongkat menjadi ular. Ular besar itu hanyalah tipu sihir. Aku juga punya ahli sihir di negeri ini. Penasehat, panggilkan semua ahli sihir yang ada di negeri ini. Baginda, apakah tidak sebaiknya kita undang Musa besok? Hamba setuju dan usulan Haman. Kita adakan pertarungan antara Musa dan ahli sihir besok supaya kita bisa mempermalukannya di hadapan orang banyak. Kalian memang cerdik. Musa pasti akan malu besok, karena tidak mungkin ia bisa mengalahkan para penyihir. Sesungguhnya engkau Musa adalah seorang tukang sihir. Untuk itu aku menentangmu untuk melawan para ahli sihirku besok. Wahai Musa, pertemuan kita telah berakhir hari ini. Kembalilah pada hari yang telah aku tentukan. Nabi Musa pun meninggalkan istana. Wahai penasehat, undang seluruh negeri bahwa besok ada pertarungan antara Nabi dan para ahli sihirku. Undang semua mereka ke istana. Baiklah Baginda. Tibalah hari yang ditentukan. Orang-orang pun berdatangan ke istana. Para dayang dan permaisuri hadir menyaksikan pertarungan itu. Fir'aun mengundang mereka untuk mempermalukan Nabi Musa. Ia yakin para ahli sihirnya dapat mengalahkan Nabi Musa. Aman, panggil semua ahli sihir ke sini. Baiklah Baginda. Ampun Baginda, mereka ini merupakan ahli sihir hebat di Mesir. Apakah ini yang namanya ahli sihir? Benar Baginda, kehebatan kami tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Kehebatan kami tidak perlu Baginda ragukan lagi. Apakah kata-katamu bisa dipercayai? Kan kami bisa memunculkan ribuan ular. Hebat. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu terlebih dahulu, atau kami yang melemparkan tongkat terlebih dahulu.
Baiklah, silakan memulai lebih dahulu. Sihir Fir'aun kemudian melemparkan tongkat-tongkat dan talinya. Tiba-tiba saja tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang banyak. Hei, cepatlah tunjukkanlah kehebatanmu kepada kami. Kau berani lawanlah ular-ular kami. Tidak akan bisa melawan ular-ular kami. Utusan Allah maka itu, tunjukkanlah kehebatan kamu. Kami akan baru percaya jika kamu mampu mengalahkan kehebatan kami. Tak lama kemudian, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular besar itu pun menelan semua ular-ular para ahli sihir itu. Semua yang hadir di istana itu pun seketika terperanjat. Hebat Musa! Musa memang luar biasa. Kami telah mempercayaimu, Musa. Maafkan kami selama ini kami tidak mempercayai kamu. Kami percaya bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sekarang aku percaya bahwa Allah adalah Tuhanku. Sial, kalian semua mengkhianatiku. Musa benar-benar hebat. Musa adalah utusan Allah. Ya Baginda, percayalah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Aku tidak percaya. Akulah Tuhan. Prajurit, bunuh mereka semua. Ayo, kita pergi, cepat. Kita ikuti saja Musa pergi. Firaun tidak tinggal diam. Ia memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa beserta para pengikutnya. Pasukan Firaun akhirnya berhasil menyusul rombongan Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya tidak bisa menghindari kejaran tentara Firaun karena di depan mereka dihadang Laut Merah yang sangat luas. Dalam kebingungannya, turunlah wahyu Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke air laut. Subhanallah, Laut Merah tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Nabi Musa memerintahkan para pengikutnya untuk segera menyeberangi lautan itu. Ayo, kita pergi, cepat. Kita ikuti saja Musa pergi. Fir'aun dan para prajuritnya mengikuti Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, sebelum sampai ke tepi, celah itu menyatu kembali. Tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya.